tiarap. Angin memutar balik arah sehingga kami terjebak di dalam asap. Semuanya tiarap merunduk mencari oksigen di permukaan. Jadi kondisi saya udah istilahnya lemah. Saya dibawa ke puskesmas. Sosial, Mak. Benar-benar tidak digaji? Benar-benar tidak digaji. Sehari kalau tidak ada kebakaran ya di kebun. Kami nyangkul, nanam apa segala macam. Ya kalau ada kebakaran musim ini setiap hari juga kami turun. Di bawah langit kelabu, di antara asap dan jelaga mengalir deras di wajah yang penuh keringat oleh Pak Ali Kadri berusia 62 tahun. Petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan ini nyaris kehilangan kesadaran saat berjibaku memadamkan api yang melahap semak belukar dan gambut. Saat ditemui seusai menjalani perawatan, suaranya masih terdengar. Bagaimana kisah dengan relawan mengalami nasib yang nyaris merenggut nyawa? Simak saksi kata dari Tribun Pontianak. Tiarap. Perkenalkan, nama saya M. Ali Kadri, jabatan sebagai Ketua MPA Rasau Jaya Umum. Umur berapa? Iya. Umur berapa? Umur 62 tahun. Dan saya sedikit menceritakan kronologis kejadian Karhutla kemarin. Di situ memang betul-betul ya sangat pekat terasa asapnya. Angin memutar balik arah sehingga kami terjebak di dalam asap. Sehingga kawan-kawan MPA, Manggala Agni, KPH, ada beberapa personil di situ. Semuanya tiarap merunduk mencari oksigen di permukaan. Tidak lama kemudian kami keluar, kami dibantu oksigen dari kawan-kawan MPA, dari kawan-kawan Manggala Agni. Berarti saat kemarin tuh kondisinya tuh seperti apa? Hujan, angin, atau seperti apa? Dan angin. Asapnya seperti apa? Pada saat kami kejebak asap itu angin sangat kencang sekali. Memutar balik arah sehingga angin tersebut menghantam ke kami. Kami terjebak di dalam asap tersebut. Pak, kondisi itu tuh berapa lama Pak durasinya? Perkiraan Pak? Itu kalau sekitar 15 menit atau 20 menit ada itu. Angin kencang. Angin kencang berserta asap yang hantam ke kawan-kawan. Padahal itu tidak ada hujan ya Pak? Tidak ada hujan. Pak, di situ ada berapa orang Pak waktu itu? Di situ ada berbelasan personil lah dari KPH, dari Manggala Agni, dan juga dari MPA. Dan Bapak saat itu posisinya sebagai apa dan lagi ngapain Pak? Saya pas waktu itu lagi di belakang kawan-kawan. Jadi saya memang dilarang kawan-kawan megang noser ke depan. Jadi saya di belakang. Jadi juga ikut terjebak di dalam asap tersebut. Sehingga kami keluar dibantu oksigen dari Manggala Agni. Dan malam harinya saya terkena langsung muntaber pada malam itu. Dan keesokan harinya Pak Camat membawa saya ke puskesmas, membawakan ambulan ke puskesmas, sehingga saya di puskesmas diinfus serta dipasang oksigen. Pak, saat di api itu berada ambang pingsan, apa sih Pak kondisinya pas setelah asap keluar? Badan Bapak tidak enak atau apa, atau pingsan bahkan Pak? Pingsan sih enggak,
Pingsan, cuma perasaan ini susah narik napas, lemas, itu yang saya rasakan. Pandangan gelap itu, Pak. Pandangan paling jarak sekitar 15 meter lah itu. Gelap, gelap. Iya. Berarti pas itu tuh Bapak posisinya masih tetap madamkan api atau balik, Pak? Mutar arah balik dah saya. Balik semua, Balik. semuanya balik, emang? Iya. Tapi masih ada yang bertahan. Karena kami ini udah merasa udah tidak mampu menentang asap. Jadi saya keluar dibantu oksigen dari Manggala. Pak, kemarin kan sempat pingsan atau seperti apa, Pak? Anggota-anggota Bapak, Pak? Atau sesak napas atau apa, Pak? Beberapa orang, Pak? Hanya mengalami sesak napas. Sesak napas. Itu siapa, Pak, namanya? Ada nama kawan saya nama Dedi, itu juga sesak napas. Tapi tidak sampai pingsan, ya? Enggak sampai pingsan. Tapi yang kondisinya benar-benar parah, Bapak, ya? Iya. Malum kita udah umpak terumur juga. Pak, apa yang Bapak lakukan saat kondisi Bapak turun, Pak? Kondisi tubuhnya dari siang sampai malam sampai dibawa ke rumah sakit itu bisa ceritain, Pak? Sampai ke rumah. Itu pertama mengalami pusing, lemas dan mual. Nah, malamnya saya langsung kena muntaber. Kalau saya muntah itu terasa bau asap yang saya muntahkan. Nah, itu kendala yang saya alami pada saat itu. Berarti dari lokasi pemadaman sampai ke rumah tuh jalan kaki atau gimana, Pak? Bawa motor langsung istirahat atau seperti apa? Masih mampu bawa motor, masih mampu, kan jarak masih dekat nih ke sini. Sampai benar-benar terasa di malam hari, Pak? Nah, di malam hari baru benar-benar terasa, langsung muntah dan muntah bir saya. Sampai rumah tuh jam berapa, Pak? Sekitar jam 6 lah. Oke, ya. Habis kemas-kemas selang, saya udah tidak bisa membantu kawan-kawan untuk berkemas selang. Berarti habis dibawa, setelah itu dibawa ke rumah puskesmas itu jam berapa? Itu sore, udah siang lah, sekitar jam 12. Langsung saya dibawa ke puskesmas dengan Pak Camatnya. Langsung bawa ambulan, Pak Camat bawa dokternya, periksa duduk di sini. Nah, jadi kondisi saya udah istilahnya lemah, udah saya dibawa ke puskesmas. Dari diagnosa dokter atau perawat tuh apa, Pak? Menurut dokter cuma saya kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Kekurangan cairan karena banyak muntah dan buang air tadi ini. Saya diimpus pada saat itu. Pak, setelah berapa hari ini kondisi Bapak seperti apa, Pak? Kalau untuk setelah saya dibawa ke puskesmas, kondisi ini ada 2 hari saya di rumah istirahat, udah agak terasa mendingan. Cuma di dada saya masih terasa sakit, sesak rasanya. Mungkin masih ada pengaruh asap yang saya hirup itu. Boleh jelas balik, Pak? Mungkin cerita Bapak menjadi MPA ini udah sejak kapan dan kenapa memilih menjadi MPA, Pak? Bagaimana ya? Awal mula memang api itu mepet ke samping rumah. Jadi saya pada saat itu belum menjadi anggota MPA. Jadi saya bantu-bantulah. Manggala Agni saya bantuan. Tidak tahu bagaimana hati itu tergerak. Supaya bisa saya nih merasa berterima kasih dibantu. Dan sebaliknya saya juga kepengen membantu. Itulah awal mula hati saya tergerak menjadi MPA. Suaminya apa itu dari tahun berapa dan sampai sekarang tetap madamkan api, Pak? Dengan anggota Bapak itu ada berapa perkiraan? Itulah perkiraan saya mungkin dari tahun 2018 itulah awal mulanya terbentuk MPA, dan anggota saya sekitar 10 orang. Iya. Pak, kondisi terberat dalam memadamkan api selama menjadi MPA ini kapan, Pak? Atau kemarin gitu, Pak? Selain itu ada juga? Masih ada juga yang udah lewat berapa tahun yang lalu. Itu hal yang terberat yang Bapak alami apa, Pak? Saat memadamkan karhutla? Itu hanya menentang asap, melawan asap. Kalau hal lain sih saya rasa nggak ada. Itu menentang asap itu memang
angin berlawan arah dengan kita, sehingga kita nih kawan-kawan nih kadang oksigen susah cari oksigen. Jadi ada kawan sebagian merunduk tiarap lah istilahnya kan, untuk mendapatkan oksigen. Pernah saya mengalami di perbatasan Rasojaya 3, Pematang 7 dan Rasojaya Umum. Di situ tergabung dari Manggala Agni, Kapolsek, MPA, pemadam swasta juga. Sampai ada kawan yang melepaskan nozzle saking tidak mampu menentang asap. Kita nih memang betul-betul di berlawanan dengan asap. Tidak ada jalan lain lagi. Nah, itu yang terberat saya ingat. Kemarin juga berat juga. Itu yang pertama di tahun berapa, Pak? Perkiraan? Itu kalau enggak, itulah saya lupa tahun berapa waktu itu tuh. Tahun 2002. 6 apa 2002 berapa gitu, lupa ada saya gitu. Udah lama, ada sekitar 2-3 tahun yang lalu lah itu. Kan sebelumnya Bapak belum punya basic untuk memadamkan api atau gimana, Pak? Maaf. Apakah dulu ada rasa takut untuk memadamkan api? Karena kan api gambut itu kan beda, dia dari bawah tanah ya, Pak? Iya. Apa terlintas Bapak ada rasa takut atau seperti apa, bisa ceritakan? Kalau rasa takut sih enggak ada sedikit pun, enggak ada rasa takut. Jadi kalau api besar itu malah kemungkinan kawan-kawan malah bersemangat setidaknya untuk mematikan api. Berarti tidak ada rasa takut ya, Pak? Enggak, karena kita udah terbiasa menghadapi seperti itu. Pak, apa yang membuat Bapak bertahan di posisi sebagai MPA ini, Pak? Itulah niat hati, pengen menolong lah. Pengen menolong orang yang lagi mendapat musibah. Nah, niat hatinya seperti itulah. Karena kita duduk juga pernah merasa dibantu, pernah merasa ditolong. Pak, apa pesan Bapak terhadap masyarakat yang membakar lahan secara membuka lahan secara dibakar, Pak? Nah, itulah saya berpesan pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Rasojaya Umum. Saya berpesan janganlah membakar sembarangan pada saat di musim kemarau. Mengakibatkan satu orang yang membakar mengakibatkan 10 orang yang, bahkan lebih dari berpuluh-puluh orang yang yang mengalami musibah. Pak, apa harapan Bapak sebagai MPA ke depannya, Pak? Satu, umur Bapak udah tua, terus kerjanya udah sampai sakit kemarin. Apa sih harapan Bapak ke depannya, Pak, yang Bapak mau? Kalau menurut harapan saya sih, ya mudah-mudahan ada pemerintah atau instansi yang terkait bisa sedikit menyisihkan atau mengulurkan tangan buat kawan-kawan MPA. MPA ini kerja sosial atau digaji lah? Sosial, Mak. Benar-benar tidak digaji? Benar-benar tidak digaji. Memang betul-betul sosial. Tapi sehari-hari Bapak itu sebagai apa, Pak, kerjanya? Sehari kalau tidak ada kebakaran ya di kebun. Kami nyangkul, nanam-nanam apa segala macam. Ya kalau ada kebakaran musim ini setiap hari juga kami turun. Oh, belum selang dah. Dah, tidak usah. Halo. Di tengah kepulan asap panas yang menyengat, Ali Kadri bersama rekan-rekannya belum sepenuhnya pulih. Panggilan tugas menunggu, karena bagi mereka memadamkan api bukan sekedar pekerjaan, melainkan pengabdian, meski nyawa jadi taruhannya. Saya Tripandito Wibowo, sampai jumpa program Saksi Kata berikutnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.